وصائح الجسد والروح وتوبة النصوح بالتعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وواتنا وواتكم ووات المسلمين ثم إلى أرواح أولياء وصلحاء هذه البلدة ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا وساعد في إمرة هذا المعهد خصوصا حبيب محمد بن عبد الله هدى شيخ بكر بن سالم أن الله تغشم مغفرة وبركاتهم وأسرى منبرهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقروا من تعلمون منه العلم من تعلمون وقروا من تعلمون منه العلم ووقروا من تعلمونه العلم. Ibnu Najjar keliru itu. Waqiru, hormatlah, muliakanlah orang yang kamu belajar daripada dia ilmu, ustadz kamu maksudnya. Hormati, muliakan man ta'allamuna, orang yang kamu belajar minhul ilmah, darinya ilmu. Wa waqqiru, dan hormati, muliakan pula man tu'allimunahu, orang yang kamu ajari dia al-ilmah, ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Najjar. Murid hormat sama ustaz, ustaz hormat sama murid. Karena itu yang pertama murid kepada ustaz. Apa tugas-tugas atau adab seorang murid kepada ustadznya? Nah, kita akan bahas satu-satu dulu. Yang pertama isi hadis apa? Waqqiru, hormati, muliakan man ta'allamuna minhul ilma, orang yang kamu belajar dari dia murid menghormat sama ustaz. Pertama adabnya muta'allim. Di kitab Bidayatul Hidayah ada itu. Adabul muta'allim ma'al alim. Adabnya murid terhadap orang yang alim. Pertama, an yabda'ahu bittahiyyah wassalam. Dia harus memulai salam kalau ketemu. Dia harus memulai penghormatannya sebelum ustadznya. Termasuk adalah minta izin kalau masuk. Jangan nyelonong. Adabnya muta'allim, orang yang belajar atau murid kepada guru, memulai dalam memberikan izin kalau mau masuk tempatnya. Kemudian penghormatan dimulai daripada seorang murid kepada guru. Kadang-kadang murid jaga image. Orang Pak, kalau sudah dia tadi itu menjaga image, jaga wibawa, sampai salamnya aja enggak, pura-pura enggak kelihatan, itu berarti orang sombong, hati-hati. Karena itu Nabi menyatakan al-badi bisalam bari'un minal kibri.
orang yang memulai memberikan salam insya Allah selamat daripada penyakit sombong. Diangkat jadi kepala desa, lali sama kiainya, pura-pura nggak tahu, baru disapa, "Ki, assalamualaikum." "Oh kiai." Lah keliru, sebetulnya kamu yang hormat sama kiai kamu. "Assalamualaikum yai." Begitu, jangan jaga image. Dilantik jadi DPR, nggak tahu lagi, sudah nggak kenal lagi, nggak sowan lagi. Dia harus mulai kepada orang yang alim dalam penghormatannya. Ini tugas dari para santri. Kedua, an yugallila baina yadayhil kalam. Kalau di muka gurunya tidak banyak bicara, walaupun urusan halal, walaupun urusan mubah. Apalagi di majelis seperti begini, jangan ngomong. Nanti tanya, bal-balan coba semenang begini. Jangan ngomong. Ada di majelis seperti begini, dengarkan. Kenapa? Karena di sini dibawakan hadits, ayat-ayat Al-Quran, begitu. Kalau di hadapan guru, jangan ngomong kecuali kalau sudah betul-betul madarat darurat. Kalau dalam keadaan darurat, bukan madarat, darurah, indal ittirar. Nah, kenapa? Itu adalah bagian penghormatan terhadap guru. Ngomong dewi, pengajian kita menghadap timur, dia menghadap, seharusnya dia menghadap barat, dia menghadap timur juga. Iki pengajian, kok kita ini ngajar punggungnya orang, ya apa gegeri wong diajari. Sing takwa kepada Allah geger. Kenapa? Sambil ngelihat pemandangan ada di sana. Lah, kalau sudah begitu ya ruwet. Sampean kalau sholat menghadap kemana? Ke arah kiblat, itu kiblatnya sholat. Kalau belajar itu menghadap kepada guru. Kalau belajar itu menghadap kepada guru. Ini kiblatnya murid ketika waktu belajar. Bukan berarti ngedepnya kono, ngedepnya kono. Iki opo iki ceritane? Pijak mungkin iki. Nggak kelihatan gurunya. Paham ya? Yang ketiga, tugasnya murid kepada guru atau kepada orang yang alim. Allah yatakallama malam yas'alhu ustaduh. Murid itu banyak diam, banyak mendengarkan, tidak berbicara kecuali ditanya sama gurunya. Sebelum ditanya tidak bicara. Nah, kecuali kalau ditanya, coba sebutkan kemarin yang diajari syarat-syarat wudu, baru dia menjawab. Ditanyai, saya beradab, saya nggak menjawab. Yo, bodoh nanti akhirnya. Murid tidak berbicara kecuali untuk menjawab pertanyaan ustaz. Begitu. Yang berikutnya, Allah yas'ala ma lam yasta'dzin awalan. Jangan bertanya kecuali setelah minta izin kepada guru. Guru mau tanya, tidak apa-apa. Guru mau tanya. Kalau enggak, kamu enggak tahu keadaan si guru. Gurunya ngantuk. Guru mau tanya ngantuk, jawabannya lain nanti. Gurunya lagi gelisah, gurunya lagi misalnya ada perlu. Karena itu kalau murid itu mau bertanya, minta izin dulu. Guru boleh bertanya, gitu. Ustadz boleh bertanya, gitu. Yang berikutnya,
alla yaqula fi ma'aradati qawlihi qala fulanun bi khilafi ma qulta. Jangan membanding-bandingkan pendapat guru lain kalau di hadapan guru kamu. Ini adalah hukumnya haram. Ini adalah hukumnya begini. Loh, tapi kiai tadi itu kok ngomongnya lain. Jangan dibanding-bandingkan. Kalau memang itu adalah guru sebagai panutan. Nah, nanti ada sebetulnya syarat-syarat guru panutan itu. Minimal guru yang dijadikan panutan al-muqtada bih, yang boleh dijadikan panutan adalah yad'u an-nasa bi fi'lihi qabla maqalih. Dakwahnya ngajak manusia kembali ke jalan Allah dengan perbuatannya sebelum ucapannya. Tak pintar ngomong tok. Kalau misalnya guru tadi itu mengajak orang tadi itu sholat berjamaah, dirinya sudah ahli sholat berjamaah, itu panutan itu. Ngajari di kelas, di luar kelas jadi koboi. Ya, itu adalah guru yang bukan panutan. Boleh kamu belajar, tapi jangan kamu ikuti, begitu. Yang berikutnya, alla yushira alaihi bi khilafi ra'yihi fayara annahu a'lam bis-shawab min ustadih. Masya Allah. Jangan menyuruh atau mengusulkan kepada ustadznya, kepada gurunya pendapat yang bertentangan dengan pendapat gurunya. Sehingga seakan-akan pendapatnya dia lebih benar daripada pendapat guru. Nah, ini nggak benar. Artinya jangan menampakkan kamu berbeda pendapat dengan guru. Biar sudah. Walaupun ustadzku begini, aku tidak ikuti. Ya jangan, kecuali jelas-jelas melanggar syariat. Misal, ustadznya nggak sholat fardu. Ya udah, jangan jadikan ustadz. Nggak sholat kok jadikan ustadz. Misal, ustadznya nggak puasa Ramadan, padahal nggak ada udzur. Ya udah, metu aja dari situ. Nggak usah ikut-ikutan sudah sama dia. Tapi kalau itu adalah pendapat, kalau itu adalah ngajak, misalnya kamu melakukan ini ya, kita akan buat program begini. Saya enggak, saya harus melakukan ini. Jangan terlihat kamu itu bertentangan dengan ustadz kamu. Kenapa? Karena kadang-kadang ustadz itu dapat bimbingan dari Allah. Tapi ustadz yang arif ya, orang alim yang arif, itu dapat bimbingan dari Allah. Lewat apa? Bisa lewat ilham, bisa lewat mimpi, bisa lewat daripada gurunya. Yang berikutnya, la yas'al jalisahu fi majlisihi. La yas'al jalisahu fi majlisihi. Kalau sudah di majlisnya ustadz, jangan tanya kecuali kepada ustadznya. Ini ustadznya lagi ngajar, tanya, apa tadi? Oh, ini artinya apa tadi? Maksudnya apa? Yang langsung tanya sama ustadznya. Jangan tanya kepada temannya. Kalau di hadapan ustadznya. Kemudian kalau bicara sama ustadz, jangan bicara dengan senyum. Anu ustadz, begini ustadz, ini loh. Oh boy, lembeng ini. Serius, bicaranya serius. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Bicara serius di hadapan ustadz. Di hadapan guru,
di hadapan orang yang alim begitu. Naam. Wala yaltafit ila jawanib bal yajlis mutrigan ainahu sakinan muta'addiban ka'annahu fi shalah. Kalau di hadapan guru, jangan tolak-toleh. Kadang-kadang noleh belakang, wah ini tidak hadir hatinya ini. Kalau di hadapan guru, merunduk, kepala lihat di bawah, seperti dia waktu melaksanakan sholat. Artinya dia beradab dengan sempurna, begitu. Nah, cuma gurunya kalau berdiri kamu merunduk kabeh yo, ndak ketok lah. Yang dimaksud harus beradab dengan sempurna. Nabi itu para sahabat, kalau sudah di majelisnya Nabi, itu semuanya merunduk. Kadang-kadang burung datang, saudara, mencelok, ya, hinggap ada di kepala mereka bergantian, mereka pun tidak berubah. Dianggap sama burung kayu-kayu itu, saking antengnya. Ini misal. Ini majelis ini, Bu, misal Bu ya, di majelis sekarang ini ono tikus melaku, mencolot kabeh. Wow, ribut kabeh. Kalau gak ini tikus bedal. Tikusnya takut sama sampean. Sampean ketakutan sama tikus. Tapi kalau sahabat nggak begitu. Iya. Insya Allah dirubung nyamuk. Digigit dengan kalajengking, tetap tidak berubah. Itulah adab mereka. Nah, tapi kalau sampean ada ulo jangan, ngateko. Kenapa? Nanti akhirnya yang tanggung jawab yang mengadakan majelis nanti ini. Masya Allah. Waduh, Masya Allah kelihatan khusyuk. Dingkluk nyedak. Turu. Julak kena ini. Ini bukan beradab ini. Ustadznya suruh ngomong ditinggal turu. Sangiler pisan. Ditegur, jangan tidur. Enggak Ustaz, saya khusyuk. Lu kan ngiler tadi, nangis Ustaz tadi. Repot wong keraton nih. Wa alla yukthir alaihi su'al inda malalih. Kalau sudah kelihatan ustadznya capek, ustadznya lagi pingin istirahat, kelihatan lesu, jangan banyak ditanyai. Lah kalau gini Ustadz, lah kalau gini, ya lemes ustadznya. Kalau sudah kelihatan ustadznya sudah payah, perlu istirahat, ya sudah. Jangan diterus-teruskan. Kan bisa disambung dalam waktu yang lain. Ya. Kadang-kadang Ustaz iso turu bengi, subuh sudah pengajian, Ustaz 4 mata, matamu dewi, ngantuk 4 mata. Dilihat seger ndak Ustaznya ini, bisa ada waktu ndak? Begitu seharusnya gitu. Cuma ndak harus semuanya ya, bagi dapat. Idza gama lahu. Guru kalau berdiri, murid ikut berdiri. Artinya menghormati guru. Ijlal wa ta'zim, karena menghormati guru. Ya. Nah, biasakan begitu. Kalau gurunya berdiri, subhanallah begitu. Tapi kecuali kalau ke susu. Kalau ada urusan ya jangan. Misal, ya Rabbana tarafna bi annana tarafna, gurunya mau kencing, berdiri kabeh, ya jangan, teruskan. Yang dimaksud kalau sudah bubar berdiri, maka hendaknya Anda berdiri untuk menghormati si guru tadi itu. Kecuali kalau diperintah, kecuali kalau diperintah, udah nggak usah berdiri, duduk, duduk, gitu. Ya. Baik.
yatba'ahu bi kalamihi, alla yudbi'ahu bi kalamihi wa su'alih. Atau alla yatba'ahu 'inda al-qiyam min al-majlis bi kalamihi wa su'alih. Kalau sudah habis belajar, guru berdiri, jangan diajak ngomong. Terus tadi itu Ustaz, terus tadi itu kesandung Ustaz akhirnya nanti. Hah? Artinya sudahlah, kalau sudah selesai majelis ya sudah, biarkan dia istirahat dulu, kecuali kalau dia perlu dengan kamu akan dipanggil. Kamu akan dipanggil, atau kecuali kalau ada janjian sebelumnya misalnya. Allah yas'alahu fi tariqihi ila an yablugha manzilah. Jangan di tengah jalan ditanyai. Mau ke majelis atau ke masjid, Ustadz anu. Akhirnya ketabrak tiang listrik gurunya. Hah? Sampai ada di majelis baru dia tadi itu tanya. Itu adab itu. Ya, sehingga kamu tadi itu memperlakukan ustadz itu dengan cara terhormat. Iya, itu kayak dodolan es ngono di tengah jalan dindek gitu. Ya. An la yusi'a dhann bih fi af'al dhahiriha munkarah indahu. Fal ustadz a'lam bi asrarih wal yadhkur 'inda dhalika qaula Musa al-Khidir alaihi salam akhrajtaha litughriqa alaha laqajita syai'an imrah. Kalau memang ustadz itu muqtadabih, ustadz yang arif, jangan kamu vonis dengan pendapat kamu, waduh ini salah ustadzku. Kemudian kamu ingkar, padahal ustadz kamu tadi itu tahu ada rahasia khusus ada dalam perbuatan itu. Ingat kejadian Khidir alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mengikuti Khidir, disyarati oleh si Khidir, jangan kamu tanya sebelum si tahu. Kamu boleh ikut, jangan kamu tanya. Nanti aku akan kasih kabar kalau sudah waktunya. Tapi Nabi Musa gak kuatan, Nabi Musa nih, karena nyeleneh Khidir ini. Tidak sama dengan orang umumnya. Ketemu anak kecil lagi main, dilihat anak kecil ini sama Khidir, diajak nyepi, dipotok, diangkat kepalanya, dipedot, mati. Loh, kata Musa. Loh, anak kecil ini apa dosanya? Nggak boleh tanya. Oh ya wis. Penasaran terus ya Musa. Sebelumnya ditolong sama orang, dia mau menyeberang lautan begitu. Ada orang baik, monggo, mau sampai menyeberang iya, tapi tidak punya ongkos. Nggak apa-apa, diperlakukan bagus. Di tengah jalan, Khidir tadi itu ngambil kapak, dipecahi. Duar. Apa ini kita ditolong sama orang kok kita ngerusak begini? Yang terakhir model lagi, masuk satu daerah nggak ada yang seneng dengan tamu daerah tadi itu, penduduknya medit kabeh. Minta air nggak dikasih, minta satu suap roti nggak dikasih. Khidir kelihatan ada satu bangunan mau roboh, bingung Khidir ini. Ayo, jangan sampai roboh ini bahaya nih kalau roboh. Kata Nabi Musa, biar roboh. Long kita nggak dihargai sama sekali kok. Waduh, karena begini ya berarti sudah saatnya kita harus berpisah wahai Musa. 3 kali loh kau ceritakan, ternyata Khidir tahu rahasianya. Anak ini
Dibunuh sama Khidir. Kenapa? Karena Khidir dapat bimbingan daripada Tuhannya, anak ini kalau besar akan jadi kafir. Bapaknya, ibunya orang yang sangat beriman, akhlaknya bagus. Hah? Tapi sangat cinta sama anak ini. Kalau anak ini kafir besarnya, bapaknya katut nanti. Khidir akhirnya dicopot, dibunuh. Ini anak. Pertama, anak ini nggak sampai kafir. Selamat dari. Kedua, bapak dan maknya tidak kafir. Tapi Allah menjanjikan akan mengganti anak tadi itu dengan anak yang lebih baik. Yang dibunuh laki. Keluar anak perempuan ternyata. Loh, lah kok katanya lebih baik? Iya. Ternyata perempuan itu solihah, akhirnya perempuan itu, anaknya tadi itu dikawin seorang nabi dan punya anak nabi. Wah, hebat kan? Khidir sudah tahu rahasianya, tahu terusannya guru. Hah? Tahu Khidir tadi itu. Oh, gitu, itu. Biasa orang kalau enggak ngerti kan gitu ya. Saya pikir, oh, enggak mikir jenenge kalau sudah memvonis. Oh gitu, sama dengan seorang misalnya dokter misalnya dibawakan orang sakit, waduh sakit ini, orang ini sakit, ambilkan pisau, ambilkan itu, loh apa ini Pak Dokter, orang sakit kok tambah disakiti, kakek macam mana kok dipecah kamu, diselesaikan sama dokternya, mari setelah itu dikasih tahu, ini penyakitnya yang saya ambil, sekarang dia bisa sehat kembali. Oh gitu, gitu kan? Kalau sudah ketemu orang arif juga begitu, jangan kesusu kamu menghukumi, memvonis. Nanti akhir ketemu rahasianya diperlakukan begini karena begini. Oh gitu, wis Pak Asep. Nah, karena itu awas, jangan kamu dari itu langsung menvonis yang dohirnya seakan-akan itu adalah mungkar bagi kamu, tapi itu adalah bukan kemungkaran bagi dia. Kalau kamu tadi itu bukan dokter, kemudian itu, ini sakit ini, pisau pawon, pisau dapur. Ambilkan itu, bola dijahit, dijahit. Ya kalau kamu haram itu hukumnya. Kalau kamu itu haram itu hukumnya, itu mungkar bagi kamu. Tapi bagi dokter bukan mungkar itu. Bagi dokter bukan mungkar. Kenapa? Karena dia sudah bidangnya, dia sudah ahlinya. Begitulah seharusnya kalau kita di hadapan arif billah, pada bohirnya mungkar bagi kamu. Tapi bagi dia adalah alim bi asrarih, dia mengetahui dengan sir-sir daripada amal tadi. Dahulukan husnudzon maksudnya. Begitulah adab daripada murid kepada guru. Apa adabnya guru kepada murid? Apakah adabnya guru kepada murid? Pertama, al-ihtimal. Ya, guru itu ya harus sabar. Ya, guru itu harus sabar. Nah. Ya murid kadang-kadang bebel, murid kadang-kadang nggak ngereke, dia harus sabar lah. Tapi ya ojo nemen-nemen deh. Masa setiap majlis durudon, tak sedino bantal mari sampean. Ya sabar, guru itu sabar. Karena itu kalau jadi alim ya harus sabar, jangan jadi alim misalnya tersinggungan, males saya ngajar di situ bertumah Habib, tak direken saya, masa saya ngajar, dibilang gini, dibilang gitu, wes percuma, tidak mau ngajar itu nanti, ya, aja jadi ustad kan, dodol peniti ya kan, ya percuma kalau begitu, ustad itu harus sabar, jangan cari pujian
Hah? Ustadz itu adalah siap untuk dicaci, bukan mengharap untuk dipuji. Begitu ustadz itu orang alim itu. Itu orang yang alim. Saya mau tanya, ada ndak orang alim di Idoni? Enggak. Dilempar batu? Enggak. Nabi itu loh, dilempar batu sampai berdarah-darah dalam dakwahnya. Nah, kita kan enggak, antuk berkat sih an. Ngono, Bu. Gitu kadang-kadang kapok. Kenapa? Amplopnya 20.000. Karena itu awas, hati-hati. Ya, orang alim itu adabnya kepada murid harus sabar. Pertama. Kedua, luzumul hilm fil umur. Luzumul hilmi fil umur. Dia tadi itu selalu bijaksana. Nah, selalu bijaksana, enggak kasar. Selalu bijaksana. Jadi tidak sampai ada yang merasa orang tadi itu ditindas, tapi dia itu diperhatikan. Sama dengan dokter. Dokter tadi itu jangan langsung ceplas-ceplos. Waduh, bahaya penyakit kamu nih. Rong dirongkas mati kon. Rong jam mati, Pak. Nggak nunggu 2 hari. Kenapa? Kaget dia. Kaget dia. Bu, Pak, ini sakit. Insya Allah, Allah itu maha menyembuhkan. Saya akan berusaha, tapi sampean harus berharap ya sama Allah. Sakit itu, kesehatan itu bukan dari saya, itu dari Allah. Saya cuma mengusahakan. Nah, kalau memang berhasil, yaitu takdirnya. Kalau memang tidak, sampean harus sabar ya. Karena memang harus ditangani dengan serius penyakitnya sampean itu. Saya enak nggih dokter, saya seneng gitu. Wah, iso ya sudah pati. Senten ana Israel. Nah, luzumul hilim. Orang itu orang yang alim itu harus bijaksana dalam segala urusannya. Oke. Al-julus bil haiba ala samtil waqar ma'a itraqi ras. Duduknya orang yang alim tadi itu di hadapan murid-muridnya, dia harus menjaga kewibawaan. Hah? Dia tadi itu tidak boleh menjadi seperti raja. Dia menjaga kewibawaan dalam arti dia tetap menunjukkan satu ketawaduannya, menunjukkan ketawaduannya di hadapan muridnya. Ya tawabtub alaina, seharusnya kan khusyuk. Ya tawabtub alaina, ya tawab, merokokan tub alaina. Iki pokok boynya asar ini. Orang kalau alim itu harus jadi contoh. Maulid misalnya, orang yang alim tadi itu ketika makam, dia salam kepada Nabi, nunjukkan bagaimana dia khusyuk menghadirkan Nabi dalam hatinya ketika bersalam kepada Nabi waktu makam. Ini enggak, muridnya suruh makam, dheweke rokokan. Ini bukan orang alim beneran kalau begini nih. Dia tidak bisa menjaga kewibawaan dirinya. Dia harus jadi contoh. Ketika di situ dibacakan hadis, dia dengarkan. Ketika di situ baca Al-Qur'an, dia dengarkan. Ketika dibacakan sejarah Nabi, dia dengarkan. Lebih daripada muridnya. Begitu orang yang alim. Hah? Baik. Tarkut takabbur ala jamil ibad illa ala dhalamah zajran lahum ala dhulm. Orang yang alim itu adalah tidak boleh bersikap takabur. Enggak boleh. Sama petani harus dia tawadhu. Sama yang lain semuanya harus tawadhu, kecuali kepada orang yang zalim. Orang yang zalim enggak boleh kita tawadhu. Kita harus tegas kepada dia. Ketemu preman tawadhu. Oh. Ada apa, Pak? Itu tatuan kabeh madung kiwir-kiwir rambutnya. Masuk ke pondok. Tola'al badr. Sadap Pak ini. Ana apa tuh kok? Hah? Upahnya Habib
upahnya. Emangnya apa? Siapa kau minta upah? Misal gajinya, gaji kapan kerja? Ya harus ditegesi. Orang alim harus tegas kepada orang yang zalim. Kenapa? Bersikap takabur kepada orang yang takabur itu sedekah. Kenapa? Untuk menjadikan dia orang yang tawadhu. Nah, tidak nekat-nekatan. Nekat gara-gara ketemu yang lecek, ketemu yang lebih nekat, DWI yang kewete nantinya. Sikap itu harus ada pada setiap ustadz. Ustadz wedian. Ya, dadi arek cilik ae kon. Itharut tawadhu fil mahafil wal majalis. Masya Allah. Orang kalau jadi alim itu lebih mementingkan tawadhu pada setiap perkumpulan atau majelis. Tidak nyelondong kepingin di muka terus, Pak. Bilang minat tawadhu'i ar-ridha biduni minal majlis. Termasuk bagian tawadhu kepada Allah adalah kalau dia ridha di majlis yang paling rendah. Wis telat to kowe. Minggir. Ono di muka dekek pisan. Ya. PTKT ini. Justru kalau sudah telat ya sudah ada di situ. Itulah Nabi SAW kalau sudah ada di satu majlis duduk ada di akhir majlis kalau dia telat. Cuma karena dia orang yang mulia akhirnya akhir majlis menjadi sadrul majlis, awal muka majlis. Kenapa? Orang mulia balik ke situ sana semuanya. Cuma jangan ngerusak. Memang orang ini orang terhormat, guru misalnya. Sengaja datangnya ditelatkan. Kenapa? Supaya bangun semuanya untuk dia. Nah, ini ngerusak majelis ini. Ini ngerusak majelis. Alhasil, jangan ambisi orang yang alim tadi itu untuk dia tadi itu ada di muka sendiri dari majelis. Dia harus lebih mengedepankan tawadhu. Tarkul hasil wa da'abah, jangan banyak guyon. Jadi alim, jadi ulama, jadi dai jangan banyak bergurau. Cekakak cekiki, jadi lawak. Gabung ambil Sri Mulat kon. Bukan begitu orang yang alim. Orang yang alim tadi itu tidak banyak bergurau. Ar-rifiq bil muta'allim wa ta'anni bil muta'ajrif. Kalau sama santri lemah lembut. Ada lagi orang yang sok pinter. Ya, dia sabar. Tak mau tanya, padahal nggak ngerti apa-apa. Benar-benar sodakta. Wah, hebat deh. Ya, betul. Ya begitu memang ada di kitab. Padahal itu apa-apa. Ya sudah. Jarno wis ya. Sama santri yang pinter juga dia tadi itu perhatian gitu. Sama yang model begitu, ya sudah. Dia juga sabar begitu. Itu orang yang alim. Islahul balid bihusnil irsyad. Orang yang alim tadi itu bisa memotivasi orang yang tidak ngerti untuk dia tadi itu menjadi semangat dalam belajar. Kiarek kok tidak semangat ini ya, panggil. Kenapa kamu kok turun semakin prestasinya? Begini, kau harus gini. Ya Ustaz, siap Ustaz. Wah itu orang yang alim itu. Orang yang bodoh sampai menjadi pinter, itu orang yang alim itu. Tarkul harat alaih. Ada orang bebel Pak, diajari, dak apal, ngamuk, metu. Lah jangan. Kasihan semenjak orang tadi itu masih dia tadi itu ada kemauan belajar, kita jangan emosional. Mungkin diganti guru atau mungkin dipindah ada di satu tempat mendapatkan pelajaran khusus, penanganan khusus.
Baik. Tarkul anafah min qaul la adri. Orang yang alim tidak boleh sombong kalau nggak tahu masalah, dia menyatakan Allahu a'lam, aku nggak tahu. Jangan, nggak boleh. Bilang dikatakan la adri nisful ilm. Kalimat saya nggak tahu itu separuh ilmu. Lah kalau nggak tahu jangan ngarang. Menurut saya itu adalah begini-begini. Sing nurut kon sopo? Menurut Allah, menurut Nabi, menurut ulama yang soleh, begitu. Kok menurut saya? Sing nurut kau iso apa? Ya tidak ada yang nurut sama kamu. Hati-hati. Kalau memang belum paham, ucapkan saya nggak tahu. Tuh, Nabi SAW pernah ditanya, Ayul biladi asyar, daerah mana yang paling jelek ya Rasulullah? Maka Nabi menyatakan, la adri hatta asal Jibril. Saya nggak tahu, saya tak tanya Jibril dulu. Jibril, daerah mana yang paling jelek? La adri, saya nggak tahu, saya tanya sama Allah dulu. Nah, jawabannya tepat kalau dari Allah. Artinya, semenjak kamu tadi itu adalah berdasarkan ilmu, dan jika kamu tidak tahu, kamu ucapkan saya nggak tahu, mengakui itu semuanya, insya Allah kamu akan dapat ilmu daripada Allah. Ini orang nggak boleh mekidik, kata orang Jawa ya. Baik, sarful himma ila sa'il wa tafahum su'ali. Kalau dia ditanya sama murid, dia itu merespon dengan bagus. Ustadz, bagaimana begini? Oh, begini maksudnya kau? Iya. Ini jawabannya begini, begitu. Muridnya dileken, mengurung radio. Ya Pak. Apa? Budak gurih. Ya. Serius merespon pertanyaan orang yang lagi tanya. Begitu. Atau diajak musyawarah, merespon. Dia tadi itu mendengarkan dengan serius begitu. Waduh, tawa gitu. Melarang muridnya belajar ilmu yang tidak berguna atau bermadharat. Nah, begitu. Jadi ada ilmu yang tidak berguna. Ilmu apa, Ustaz? Ilmu sihir, ilmu santet, ilmu yang nebak-nebak. Menurut saya ada di kantong Anda duit sekian misalnya. Tidak perlu belajar itu. Ya, nggak perlu belajar itu. Loh, sekarang kadang-kadang sikep tak sing diurus. Masya Allah, ini kadang-kadang ngeracu orang-orang. Pernah dulu saya ketemu sama satu orang, cari keris. Ini keris ditembak dan mempan. Orang yang bawa ditembak mempan. Dicoba ada di botol. Tuar, pecah. Tembak pecah, Pak. Tajar noai. Oh, ini masih perlu dikasih ini, kasih itu. Taruh ada di ayam, tembak. Pok, mati. Wah, diapakan? Kalau ada keris yang bisa ditembak gara-gara keris tadi itu tidak mempan, yang ada pabrik keris, bukan pabrik pistol. Akhirnya polisi kok keris kabeh. Kenapa? Karena ditembak dan mempan. Enggak, Beb, itu katanya kerisnya di Ponorogo. Jadi di Ponorogo, nggak biting kon insyaallah sakti. Bukan kerisnya yang sakti, tapi orangnya yang sakti. Jadi orang yang soleh, jadi orang yang dekat kepada Allah. Insyaallah nggak biting kon. Enggak sakti kamu. Manfaat itu semuanya. Jadi orangnya, jangan rebut bingung kerisnya. Masya Allah. Wiritono ini, tapi subuhnya telat. Ya tidak boleh begitu. Ayo hadir hall, ayo ziarah Wali Songo, ayo. Tapi campur lagi perempuan. Tidak boleh begitu. Perintahkan murid tadi itu atau orang awam melaksanakan yang wajib. Wajib dikerjakan, wajib ditinggalkan. Harus diterangkan itu. Kemudian setelah itu baru diajari yang sunnah-sunnah. Ini tidak melakukan yang sunnah tapi tidak mau yang wajib.
buat maulid, insya Allah masuk surga, tapi nggak sholat. Surgamu apa? Ini nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Karena itu awas, hati-hati. Jangan kamu tadi itu menjadi orang yang alim yang tidak logis. Ajarkan kepada orang awam melaksanakan yang wajib dengan benar, meninggalkan yang haram dengan semestinya. Setelah itu baru ajari yang fadilah-fadilah yang lainnya. Jangan kamu itu mengajari fadilah-fadilah, ayo hadir hall, ayo hadir hall. Mari ngono bingung, dah iso sholat saya di sana, tapi insya Allah barokahnya hall. Loh, dia ada barokah nggak sholat? Nggak bisa begitu, karena itu harus betul-betul diperhitungkan itu semuanya. Hah? Mengajarkan kepada murid untuk menjaga yang wajib, nah sebelum dia tadi itu melakukan yang yang berikutnya yaitu hendaknya guru menuntut dirinya untuk beramal sebelum mengajarkan kepada muridnya. Menuntut diri, bukan harus. Ya, kenapa? Karena supaya perbuatannya juga jadi contoh untuk muridnya untuk diikuti. Itulah orang yang muqtada bih, itu adalah panutan. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita ketemu orang yang alim yang demikian. Nah, sehingga kita bisa berguru kepada dia. Mudah-mudahan insya Allah kita menjadi murid yang bisa berkah, mendapat bisa hormat kepada guru, ilmunya akhirnya menjadi manfaat. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu minta maaf, jedingnya belum dibangun. Nanti insya Allah saya akan bangunkan jeding sama musolahnya ada di muka. Tapi ngenteni rezeki dulu Bu ya. Nah, kemudian alhamdulillah sampean sudah punya klinik Al-Maunah, bukan punyanya Habib Taufik itu, ya punyanya sampean semuanya. Klinik Al-Maunah sudah kita beli, ya sudah kita beli, tapi belum dibayar. Ya karena saya lihat penting untuk kesehatan. Doakan, mudah-mudahan dari klinik Maunah sebentar lagi akan kita bangun rumah sakit Al-Maunah. Jadi mulai lahir Pak, kita sediakan tempat untuk kelahiran sampai sampean besar, leonok loro ada, yang mau belajar ada, belajar agama ada pondoknya, belajar umum ada madrasahnya, sak mati ini pisan wis. Ya. Oke, itu semuanya adalah 100% milik umat Islam. Sekarang di klinik Maunah itu ada dokter umum, ada dokter gigi, ada bidan, ada ortopedi, ya ada apa? Ada dokter anak, ada dokter obgyn, dokter kandungan, ono kabeh. Ya, ntar lagi insyaallah akan masuk dokter saraf. Dokter saraf itu duduk kayak wong edan. Saraf yang dimaksud ini saraf yang ada di tubuh kita, duduk saraf utek. Iya, lek dokter edan dokter jiwa namanya itu. Iya, dokter untuk yang orang-orang gila itu namanya dokter jiwa. Itu bukan itu yang dimaksud dokter saraf. Nah, mudah-mudahan insyaallah akan berkembang. Nah, cuma memang Maunah yang dipelopori Ustaz tadi mengadakan beramal per bulan 10.000. Beramal per bulan 10.000. Kita beli rumahnya 7,5 miliar, 7,5 miliar. Ya. Kalau itu ditanggung sama orang Islam 200.000 per bulannya cuma 10.000. Rokok piro sedino? Per bulannya cuma 10.000, maka itu per bulan dapat 2 miliar. Sehingga insya Allah dalam 4 bulan sudah lunas semuanya. Nah itu tak sediakno celengan. Ada di situ sing kate amal amalo, sing tak amal dak popo, tetap pengajian. Ya karena itu bukan karcis. Ya tapi itu adalah kalau Anda mau beramal monggo silakan, dan itu ada laporannya setiap hari pemasukan uang. Alhamdulillah dalam beberapa hari ini sudah banyak masuk, alhamdulillah luar biasa. Dan itu tukang becak kadang-kadang isi seakan ya, tapi yang jelas itu betul-betul milik Anda semuanya, bukan milik kita. Nah, cuma lah kalau begitu nanti kalau sakit
Ndak bayar Bib ya. Itu delok. Ndak bayar yo, akhirnya dokternya sakit Pak. Ya, ya artinya kita yang mampu bayar, nah nanti hasilnya untuk membantu yang tidak mampu. Nah, kita buat begitu dan itu sudah banyak kita lakukan. Mudah-mudahan insya Allah semuanya akan menjadi kenyataan dan mudah-mudahan itu menjadi satu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Ya, saya ingatkan yang menyediakan kotak untuk amal untuk maunah hanya di pengajian Ahad sama Maulid ada di rumah. Yang lainnya enggak. Karena itu jangan percaya kalau ada orang keliling minta sumbangan untuk al-maunah, enggak ada. Nyumbang ODW. Paham ya? Jadi enggak ada kita memerintahkan orang untuk meminta sumbangan dalam bentuk apapun, alhamdulillah nggak ada. Ya, sampean boleh menyumbang, ya di kotak itu, atau anda bisa kirimkan lewat rekening, ya, tidak ada masalah. Tapi kalau sampean ketemu orang, ayo kita nyumbang maunah, titipkan sama saya, penipu, ya, itu namanya penipu. Kita nggak pernah begitu, alhamdulillah. Mau acara hall, mau acara apa, pokoknya yang ada yaitu. Jadi jangan mau tertipu lagi ya. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, fa innahu la yadhillu man wa la ya'izzu man adait. Tabarak rabbana wa ta'ala, farakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا لا باكتساب من بسم الله الرحمن الرحيم بالمصطفى الرسول
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Investasi sensasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah, tempat yang sangat strategis, yaitu di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kota Pasuruan. Saat ini masih sewa, dan insya Allah segera kita beli dengan harga 7,5 miliar. Oleh karena itu kami menawarkan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, investasi sensasional. Kami cari 200.000 orang investor akhirat. Dengan hanya berdonasi tiap bulannya Rp10.000 saja, maka insya Allah dalam jangka waktu 4 bulan dengan izin Allah akan terkumpul dana yang kami perlukan untuk pembelian lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah. Kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, mari kesempatan emas ini jangan dilewatkan dan jangan disia-siakan. Hanya Rp10.000 per bulan. 4 bulan Anda telah memiliki investasi akhirat berupa klinik dan apotek Al-Ma'unah yang pahalanya insya Allah terus mengalir sampai akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bersatu kita mampu, kebersamaan insya Allah merubah yang berat menjadi ringan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.